Oke, sekarang kita mau jawab pertanyaan dari Hanifur Rohman. Bang, share info tentang beasiswa Mbak Hayu dong. Dan Bang Finan di Jepang kerja di perusahaan apa ya? Ya udah, kita langsung aja share. Jadi beasiswa. Jadi untuk soal beasiswa, saya dapat beasiswa dari pemerintah Jepang, yaitu namanya beasiswa Mombu Kagakusho. Itu dari pemerintah Jepang untuk mahasiswa-mahasiswa asing yang mau belajar ke Jepang. Mas Sinan kerja part-time di hotel sebagai housekeeping. Soalnya lumayan uangnya, per jamnya dibayarnya sekitar 900-an yen. Lumayan banget kan? Bang Finan tinggal di Jepang ada enaknya dan nggak enaknya nggak? Kalau ada enaknya apa, nggak enaknya apa? Oke, ini pertanyaan dari Aan Beatbox. Oke, Aan Beatbox. Ada enaknya, iya banyak banget enaknya tinggal di sini. Dan contohnya mulai dari kehidupan yang teratur, udara yang bersih, nggak ada macet, nggak ada polusi, banyak yang bisa dilihat sih di sini. Ini suatu hal yang baru buat gua dan keluarga. Kalau nggak enaknya, lebih ke mungkin monoton kali ya. Jadi menurut gua hidup di Jepang itu, terutama di Tokyo, gitu-gitu aja gitu loh. Jadi sangat amat teratur dan monoton banget buat gua gitu. Kadang gue juga suka homesick karena itu gitu. Soria_putu. Assalamualaikum Bang Finan, di Jepang antar tetangganya saling kenal nggak? Kan kalau di Indonesia antar tetangga akrab sama bakalan berapa tahun tinggal di Jepang. Oke, ini pertanyaan bagus banget dari Soria Putu. Kalau di Jepang antar tetangga kenal atau enggak? Kita tinggal di satu bangunan yang isinya kurang lebih ada 12. Oh, 10. Oke. Kata Bunda isinya 10, bukan 12. Jadi intinya antar tetangga kita sih nggak begitu kenal. Gimana ya? Nggak pernah ketemu gitu. Jarang ketemu. Palingan enggak tuh kita ketemu kalau misalnya lagi ada pas-pasan aja di luar gitu kan. bukan di daerah rumah, tapi di luar rumah. Sama berapa tahun tinggal di Jepang? Gue nggak tahu jawabannya ini berapa tahun tinggal di Jepang, karena kalau sesuai rencana kita bakal 2 tahun. Ini sesuai rencana bakal 2 tahun tinggal di Jepang. Tapi kalau Hayu, karena gue di sini sifatnya dependent, ikut Hayu istri gue, itu bakalan, kalau Hayu bakalan extend kuliahnya dia masuk ke S2, itu bakalan tambah 3 tahun atau 4 tahun lagi gitu. Atau tambah 2 tahun lah at least. Jadi totalnya 4 tahun di sini. Tapi gue nggak tahu bakal berapa lama di sini. Minimal 2 tahun. Afkafari, masjid terdekat dari rumah jaraknya berapa? Masjid terdekat dari rumah 3,1 kilo. Gue pernah ngitung. Biasanya kalau kita sholat Jumat, kita kesananya naik sepeda bareng Malik sama Mika. Gue suka update di Instagram. Ijang Nasai tanya, hal apa yang paling membosankan di Jepang? Bunda bisik-bisik kalau nggak punya duit. Ya sebenarnya gini, kalau di Jepang, kalau hanya tinggal di apato, kebetulan apato kita ini kecil banget. Kalau dibandingkan di Indonesia ya, kita punya tempat tinggal di sini tuh kecil banget. Kalau nggak punya duit kita ya mau nggak mau ya di rumah gitu kan, dan itu membosankan buat kita. Tapi kalau misalnya kayak gua habis gajian gitu ya, kita bisa jalan-jalan, kita bisa keliling Tokyo, itu enak banget. Beli mainan. Dan Malik suka beli mainan lagi kan. Jadi paling itu, kalau membosankan ya hal yang paling membosankan ya tinggal di rumah seharian. Itu paling membosankan sih. Iriani Tabita. Assalamualaikum Bang Finan. Assalamualaikum Bang. Waktu Mbak Hayu hamil Malik ngidam apa? Kok bisa bulat unyu kayak mochi gitu sih? Apa ya? Mungkin Bunda bisa jawab. Ngidam apa ya?
waktu Mbak Hayu hamil Malik ngidam apa? Kok bisa bulat unyu kayak mochi gitu sih? Nah, mungkin perlu ditanya juga ke ibu mertua, waktu ibu mertua hamil Hayu ngidam apa kok juga bisa bulat kayak mochi juga. Bun, apa Bun jawabannya? Apa ya? Aku lupa, pokoknya pas hamil Malik itu mualnya parah banget. Jadi hampir nggak mau makan malah. Muntah terus, soalnya muntah mulu. Jadi apa dong ya makanan yang diidamkan? Masa lupa kan? Soto ambengan. Itu pas Oh, nikah. bukan. Itu kalau pas nikah itu pengen banget sama soto ambengan. Sampai akhirnya pulang kerja dibela-belain minta jemput Mas Winan buat makan soto ambengan di Tebet ya? Itu dari Karawang loh. dari Karawang. Dari Karawang kan, kerja waktu itu di Karawang. Terus minta jemput Mas Dinan, terus kita makan soto ambengan bareng-bareng. Ini jadinya anak soto ambengan deh. Kalau Malik apa ya? Kalau Malik kayaknya nggak ada ngidam sih sebenarnya. Lebih muntah-muntah. Normal-normal aja gitu. Bukan, Bunda ngidamnya tuh mochi, jadi malah jadi mochi. Oh, ngidamnya mochi katanya. Iya deh. Terima kasih Irianta Bita. Udah dijawab sama langsung nama yang hamil. Dari ayundaku.akia. Pertanyaannya, Bunda, kalau di Jepang suka masak nggak? Hihi, Edvinan, katanya begitu. Gimana nih, Bunda suka masak nggak? Suka dong. Kalau nggak boros, belanja makan di luar terus. Soalnya di sini kalau kita sekali jajan itu bisa ngabisin 200.000 rupiah lah kalau dirupiahin. Jadi bundanya rajin masak di rumah, belanjanya di supermarket dekat sini. Kebetulan ada yang jual ayam halal. Dari official Kinoi, Om Edvinan, gimana ya bisa tinggal di Jepang? Apa harus bisa bahasa di sana dulu? Sebenarnya sih nggak harus bisa bahasa Jepang juga. Banyak kok kesempatan untuk tinggal di sini. Kayak misalnya magang, bisa untuk magang dari Depnaker juga ada, yang dari swasta juga ada. Jadi perawat juga bisa di sini. Untuk beasiswa juga bisa, cari beasiswa dari Ombusho atau dari LPDP. Banyak cara deh untuk tinggal di Jepang. Gak harus bisa bahasa Jepang dulu, tapi kalau udah bisa bahasa Jepang tentunya akan lebih memudahkan kamu untuk bisa cari kerjaan di Jepang atau cari beasiswa di Jepang. Nih ada lagi pertanyaan nih dari RFNL 27_Ranau. Edvinan, kenapa vlog di YouTube nggak tunjukkan rumahnya yang di Jepang? Ayo, kenapa? Ayo, jangan berisik. Soalnya rumahnya berantakan guys. Itu bener-bener rumah tuh cuma bisa beres 5 menit, terus setelah itu langsung diberantakin lagi sama anak-anak. Nih coba lihat nih, tingkahnya aja kayak begini nih, duduk-duduk meja. Tuh, bundanya ditutupin. Ini nih guys, kelakuan sebenarnya si Mika sama Malik. Nih, apa namanya? Ada pertanyaan lagi dari Jihan HNFH. Malik sama Mika sekarang umurnya berapa tahun? Dan gimana beradaptasi sama makanan di Jepang yang notabene fast food atau mentah? Thank you, katanya. Malik itu umurnya 9 tahun. Sebentar lagi mau umur 10 tahun. Yeay. Kalau Mika umurnya baru 4 tahun nih. Sebentar lagi mau masuk TK. Yeay! Dan gimana cara beradaptasi sama makanan Jepang? Di sini sih kita nggak banyak makan makanan mentah ya. Soalnya Bunda juga nggak suka makanan mentah, anak-anak juga nggak suka. Tapi kalau sushi salmon sih kita suka ya. Sushi salmon. Terus apa nih? Elzaki 13. Mas Finan, itu Lego yang suku bukrang Malik waktu itu kalau beli, Kalau di IDR-in Indonesian kalau Rupiah. di IDR-in berapa? Sejuta ya Bun? Iya, harganya 8.000 yen. 8.000 yen. Tapi tuh ada ceritanya tuh guys. Iya.
Nonton Jadi vlognya. buku-buku rohnya itu kan kalau yang di vlog cuma ada 3 Lego. Ternyata Legonya kurang katanya si Toys R Us. Akhirnya dikirimin lagi deh Lego baru yang gede banget. Jadi kita laki banget ya Malik ya. Alhamdulillah ya Malik, rezeki anak soleh ya. Ya. Coba yang lain lagi Malik. Oke, Malik mau pilih random. Oke. Faiz Hulk udah di Jepang berapa lama? Berapa lama? Setahun Dari ya? April belum. 9 tahun? Iya. 8 tahun? Iya. Berapa Malik? Baru berbulan. Coba hitung dong. 5 tahun. 9 bulan. Oh, 9 bulan. Dari Ans Ashif. Bunda Hayu di sana kerja atau apa bang katanya. Bunda di sini kuliah, tapi belum masuk program S2, masih jadi research student non degree. Doain ya, mudah-mudahan Bunda bisa cepetan masuk master di sini. Ada yang nanya nih dari Octaviano Willy, enakan di Jepang atau di Indonesia? Sama-sama enak sih, cuma enaknya beda gitu. Kalau di Indonesia banyak jajanan, banyak kaki lima, aduh kayak enak banget tuh, nasi goreng, ketoprak, bakso, es teler, pengen, bubur ayam ya pengen. Kalau di sini nggak ada ya guys, jadinya sedih juga sih kalau di sini nggak ada jajanan kaki lima yang bisa dimakan. Cuma enaknya tinggal di Jepang itu kita jarang banget ngerasain yang namanya macet. Ya iyalah kita naik kereta soalnya, tapi kalau misalnya kereta delay juga pernah ngerasain sih. Pernah juga ngerasain ada kejadian kecelakaan gitu, terus keretanya delay sampai 1 jam. Akhirnya kita mesti jalan kaki gitu, capek deh pokoknya jadinya. Tapi di Jepang tetap enak juga untuk keteraturannya, untuk kedisiplinannya, transportasi umumnya yang nyaman, bersih. Dari Hilmi 2104, Om Finan di Jepang mau sampai kapan? Terus di sana itu rumahnya sendiri atau ngontrak Om? Terima kasih. Kita di sini minimal 2 tahun, tapi kalau misalnya studi saya di extend lagi bisa sampai 4 tahun atau lebih. Terus rumahnya ini kita nyewa. Kalau di sini tuh ada 2 jenis, apato sama mansion. Kalau kita di apato alias apartemen, apartemennya nggak kayak di Indonesia loh ya. Kalau apato itu di sini justru bangunannya cenderung udah lama dan udah tua gitu, dan cenderung harganya lebih murah dibandingin mansion. Jadi di sini kita nyewa apato yang luasnya 30 meter persegi, terdiri dari 2 kamar dan 1 dapur. Dan kalau mau diibaratkan kayak rumah petak lah ya kalau di Indonesia. Kebetulan waktu Malik kecil juga kita pernah tinggal di rumah petak di daerah Ciledug, dan itu sama lah kurang lebih ukurannya 30 meter persegi. Ada yang nanya dari YJH, Om Malik kelas berapa sih? Malik kelas berapa Malik? Sandengse katanya, artinya kelas 3 SD. Terus ada lagi pertanyaan dari Arodismara, tempat ngilangin bosen yang paling absolut di mana bang? Di mana bang? Info catcher nggak bang? Biasanya kita kalau lagi bosen suka main info catcher, atau juga kalau lagi bosen kita suka main ke taman. Kalau lagi hemat-hemat irit-irit gitu, kita main di taman, sekedar buat jajan-jajan apa namanya? Jajan-jajan. Kalau di Indonesia kita ngomongnya jajan-jajan Indomaret. Kalau di sini kita jajannya di kombini gitu, di convenience store. Paling beli minuman sama dia bisa juga di vending machine beli minuman, terus kita minum di taman deh, atau enggak piknik di taman, kita beli roti atau apa gitu. Dari Rezita Aulia, sebagai muslim apa kesulitan di lingkungan kerja Kak Finan? Apa bisa izin untuk sholat? Gimana tuh Kak Finan? Sini Kak Finan, bisa izin nggak untuk sholat Kak Finan? Bisa. Bisa ya, bisa kok, bisa izin buat sholat. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Danu Setio,
tahun berapa Bang Finan pacaran? Bunda sama ayah itu pacaran udah dari zaman tahun 2003. Ayo lo, 2003 siapa yang belum lahir? Udah lahir semua kan? Jadi kita ini sebenarnya cintaku irit di ongkos. Kita tetanggaan, jadinya nggak jauh-jauh amat deh ngapelnya waktu itu Mas Finan. Terus kita nikah tahun 2006 nikah, terus 2007 punya Malik deh. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Eli SPF. Mas Finan, gimana ceritanya awal ketemu sama Bunda Hayu? Abang. BTW suka banget sama vlognya Mas Finan dan sekeluarga. Paling ditunggu-tunggu deh. Makasih ya selalu nonton vlog kita. Nonton. Kitik-kitik. Gimana nih Mas Finan cerita awalnya ketemu sama Bunda Hayu? Jangan aku mulu dong Mas ini. Ayo. Ayah. Dari Eli SPF. Mas Finan, gimana ceritanya awal ketemu sama Bunda Hayu? Ceritanya ketemu. Iya nih. Kode. Ceritanya waktu itu Bunda Hayu atau Hayu waktu itu lari pagi sama bapaknya. Terus karena kita tetanggaan, saya blok A, Hayu ini blok B. Jadi modusnya Bunda Hayu ini kamu kali yang modus. jadi suka jogging gitu, lari pagi di blok A sambil waktu itu sama bapaknya lari di blok A. Waktu itu gue lagi di rumah temen, rumahnya Dendi Hartanto di blok A juga kan, ngeliat Hayu lagi lari pagi sama bapaknya. Terus ya udah, karena gue tertarik kan, pengen kenalan. Taunya Hayu ini, keluarganya Hayu punya rental DVD atau VCD. Waktu itu Video Easy. Terus gue pura-pura nyewa, padahal gue nggak suka nonton di VCD waktu itu. Jadi waktu itu pura-pura datang waktu itu datang terus nyewa VCD, ketemu Hayu, kenalan, terus ya udah berlanjutlah sampai menikah dan lain-lain. Dan punya anak ya. Dari Medina Juliani, berapa lama LDR sama Bunda sebelum Bang Finan sama anak-anak memutuskan untuk pindah ke Jepang? Nggak lama-lama banget, soalnya bundanya juga nggak tahan kalau pisah lama-lama sama suami dan anak-anak. Jadinya cuma 3 minggu ya. 3 minggu kemudian langsung diundang semua, nyusul pakai visa turis dulu, baru diurus untuk untuk status tinggalnya biar diubah jadi dari visa yang kunjungan keluarga jadi statusnya dependen di sini. Dari Yashinta, Om mau tahu dong tempat tinggalnya Om di Jepang itu berapa harga sewanya kalau dalam rupiah? Bayarnya per bulan apa per tahun? Kan per bulannya kalau yennya itu 51.000 yen, itu sekitar 6 juta rupiah. Bayarnya per bulan, nggak per tahun. Jadinya kita di sini setiap bulan dapat uang beasiswa itu langsung buat bayar uang tempat tinggal. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Herman Abdullah Z. Assalamualaikum Bang Finan, saya Herman dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia. Pekerjaan Bang Finan selama di Jepang itu apa ya? Kira-kira kalau balik ke Indonesia akan selalu buat vlog nggak? Terima kasih. Ayo, pekerjaan Bang Finan selama di Jepang apa Bang? Tadi juga kita dijawab ya. Bang Finan di sini kerja part time di hotel di bagian housekeeping, jadi kerjanya nyeprein kasur. Yeay. Kira-kira kalau balik ke Indonesia akan selalu buat vlog apa enggak? Masih belum tahu katanya, tapi kayaknya sih dari muka-mukanya sih bakal bikin vlog jajanan Indonesia saking kangennya. Dari Tasya Raisa. Dari Tasya Raisa. Bang, belajar bikin takoyaki dari mana? Enaknya ngalahin Gindako katanya. Gimana tuh ya? Yang adon Bunda, yang bikin ayah. Jadi kita tuh
Mulai lagi. Mulai lagi. Kamu baca. Nih, pertanyaan buat Mika nih. Dari Maudi _Kistintantia. Puding. Di Jepang ketemu Doraemon asli gak, Kak? Tuh, ayo. Ketemu Doraemon asli gak di Jepang? Hah? Di mana? Di mana ketemunya? Emang pernah ketemu Doraemon asli? Waktu itu pernah foto kan di kamar Nobita, pernah kan? Di mana tuh? Itu Mary. Roppongi. Di mana? Topang Di TV Asahi. Di mana? dekat Lego. Enggak kali ya. Dekatnya Lego. TV Asahi di mana, Dek? Depannya Lego. Oh iya, emang ada toko Legonya sih di TV Asahi. Pernah ketemu sama apa ya namanya, patung ya, patungnya Doraemon, lucu-lucu deh. Terus ada kamarnya Nobita gitu, terus Mika foto di situ, foto sama Nobita ya. Aku nggak boleh masuk. Emang nggak boleh masuk? Boleh. Oh, nggak boleh masuk. Dari _Egi Bazli _@Finan keluar negeri udah kemana aja? Kalau gue sendiri keluar negeri 97 ke sini Australia, 99 ke Singapura sama Malaysia, terus 2006 ke Belanda, ke Groningen Belanda, 2007 ke Cambridge UK, Main ini. terus 2000 sekian itu sama keluarga ke Singapura lagi segala macam, dan terakhir ke Jepang, ke Tokyo Jepang. Amerika? Oh iya, pernah ke Amerika? Pernah. Yoi dong. Kita Waktu itu pernah ke Amerika juga, ke San Francisco. Dan sekarang kita tinggal di Tokyo Jepang. Gak tau kalau Hayu gimana, Hayu? Kalau Bunda tuh tahun 99 nyusulin kakak pertukaran pelajar ke Jepang, jadi waktu itu pernah main ke Tokyo. Terus ke Malaysia untuk on the job training, karena kebetulan Bunda itu anak perhotelan, jadi on the job trainingnya di resort di Angkor Island di Malaysia. Terus tahun 2006 sempat ke Berlin, itu waktu itu ada tugas Abang None ke Berlin. Tahun 2001 lupa tadi disebutin, ke Jepang juga pertukaran pelajar selama setahun. Terus ke Malaysia, Singapura sama Mas Yunan sama anak-anak pernah juga. Terus sekarang ini tinggal di sini deh sama semuanya. Udah. Oke, ada pertanyaan lagi dari MH_Abbas. Di Jepang ada uang sampah dan uang keamanan nggak? Kalau ada bayar berapa? Kalau di sini itu ada Ayo yang namanya uang manajemen namanya ya. Mungkin itu termasuk uang sampah dan uang kebersihan kali ya. Soalnya kan sewanya 51.000, itu 50.000 sewa, 1.000 uang manajemen ya. Jadi ada, cuma namanya uang manajemen gitu. Berapa? 1.000 ya. 1.000 yen per bulan. Oke, lanjut. Dari Muhammad Ziun, Bang Vina nikah di umur berapa? Nikah di umur 23. Nah, salah. 18. 14 lagi. 18. Ini nih Mas Vina 18, lupa. Oke, Kacau. ulang ya. Nikah di umur 22. Ya, kalau Bunda umur 21. Kita sengaja nikah muda karena waktu itu Mau LDR-an kan? ya, Ya, maksudnya nggak mau kalau Mas Winan S2 tapi akunya ditinggal, terus statusnya cuma pacar, terus ngapain gitu Nggak. nungguin gitu. maksudnya gini, kita nikah muda karena waktu itu salah satu alasannya karena saya harus pergi ke Belanda. Belanda untuk kuliah S2 di sana,
Dan karena kita nggak mau LDRan, jadi nikah gitu intinya. Tapi Hayu nggak diajak waktu itu ya? Iya. Ternyata sudah LDR juga kan akhirnya. LDRan juga sih Cuma sebenarnya. maksudnya di sini sih LDR yang gak ada kepastian gitu, nggak mau cuma pacaran doang. Ngapain sih nanti Toto di sana ketemu cewek cakep bawa pulang cewek kan gimana? Ayo gimana? Mana kalau udah jadi istri kan tidaknya udah resmi lah gitu, udah jelas. Udah gitu ditinggalin pas lagi hamil Malik lagi, coba gimana tuh guys? Kasian kan gue ditinggal sama Mas Sinan pas lagi hamil Malik, pas lagi melahirkan juga nggak ada Mas Sinan tuh. Ayo gimana tuh Mas Sinan? Yaudah next deh. Dari Muhammad Raya, Malik umurnya berapa? Bang, Malik umurnya berapa bang? Malik umurnya tahun 9 ini tahun. tahun ini 10. Tahun ini 10 tahun di tanggal nanti 11 April. Kalau Mika tahun ini 4 tahun. Kemarin udah ulang tahun dia. Oke, next. Dari Han_1096. Di sekolah Malik ada orang Indonesia nggak selain Malik? Ada nggak Malik? Nggak ada. Malik orang Indonesia sendiri, yang lainnya orang Jepang. Tapi ada juga Orang asing sih ada. ada beberapa orang asing juga. Next. Dari Han_Hanami. Assalamualaikum Bang Finan, aku orang Bekasi. Halo orang Bekasi. Yeay, hidup Bekasi. Yuhuu. Kira-kira bisa ke Jepang juga nggak? Bisa nggak ya kira-kira orang Bekasi ke Jepang bisa nggak? Bisa banget lah, banyak gitu caranya, banyak 1000 jalan menuju Jepang. Yeay. Bisa lah, kalau kalian memang bersungguh-sungguh dan ingin ke Jepang pasti bisa. Kita juga waktu itu mikirnya gimana bisa ke Jepang ya, gimana bisa tinggal di sana. Tapi karena kita Hayu mau coba beasiswa, gagal, coba lagi, akhirnya kita berangkat deh. Selanjutnya dari Zafarul Harits, yang paling dikangenin dari Bekasi selama di Jepang. Bekasi, khusus Bekasi ya, paling main ke mall. Ya kan? Aku sih nonton bioskop, di sini bioskop mahal banget. Aku biasanya kalau di Bekasi tuh nonton di GGP, terus nonton di Grand Metro, terus nonton di Metropolitan Mall, SMB, iya nonton di Sumarekon. Aduh itu kayaknya surga banget guys. Pengen banget nonton bioskop karena di sini sekali nonton bioskop tuh bisa menghabiskan untuk satu orang 200.000 rupiah saja guys, dan itu 1000 biasa kali. banget. Oke, Bunda di sini aja. Sini, Bun. Nah, Oke, pertanyaan buat Malik ya. Dari Arsi 1221 mau tanya, itu si Maliknya untuk bermain sama anak sebayanya gimana? Bisa ya berbaur? Bisa nggak jawab? Berbaur. Kamu nggak tahu arti berbaur? Tahu. Ya, jawabannya sih bisa-bisa aja kayaknya. Selama ini Malik suka dijemput sama temennya, suka main sepedahan segala macam, pulang sekolah. Terus kamu bisa bergaul nggak sama temenmu? Bisa lah. Bisa ya? Bisa bahasa Jepang nggak? Bisa. Coba dites Bun. Bun, coba tanya. baik. Lo desu ka? 今から何をしますか? 今からわからない。なんでわからないの? Oke guys, lanjut ya, gue nggak ngerti. Dari Ari_SN, Mas Finan gimana sih sikap bersosialnya warga Jepang? Welcome kah terhadap warga negara asing, apalagi terhadap orang muslim seperti keluarga Mas Finan? Dan F, di kedua nama Malik sama Mika itu apa Mas? Penasaran. Oke. F tuh apaan? F. Jadi, oke, yang pertama dulu, gimana sih sikap bersosialnya warga Jepang? Welcome kah terhadap warga negara asing, apalagi terhadap orang muslim seperti keluarga Mas Finan? Rasa-rasanya orang Jepang atau khususnya Tokyo, mereka Ya gitu-gitu aja. iya gitu-gitu aja, welcome aja sih sebenarnya. Mereka lebih ke cuek sih. Gue mau agama apa, mau dari mana, mereka nggak begitu peduli. Dan alhamdulillahnya di Tokyo ini khususnya banyak juga restoran atau bahan makanan halal gitu. Kebab. Jadi, ya mulai dari kebab atau ramen halal juga ada. Jadi mereka secara sosial welcome juga terhadap warga muslim atau keluarga muslim. Apalagi menjelang Olimpiade 2020 ini banyak banget nanti
tempat ibadah, restoran halal segala macam yang bakal ada di Tokyo, Jepang. Terus huruf F di kata Malik dan Mika itu apa? Kamu apa F kamu? F tuh apaan sih? Nggak tahu. Dia nggak sadar ada huruf F di namanya. Jadi, Fadli. nah iya. Kamu apa? Malika, Fadli, Akbar. Kalau Mika? Kalau F di Malik itu Fadli. Kalau F di Mika itu Faton. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum dijawab. Next time kita bakal jawab pertanyaan kalian. So, yang kalian nungguin giveaway, bentar gua ambil ya. Wih. Udah sini dong, closing. Buat kalian yang nungguin giveaway ini, kita mau ngasih giveaway ini apa nih namanya, Bun? Mario Pikachu. Mario Pikachu. Kalian gampang banget caranya. Gimana caranya? Kita buat aturan. Bingung sih mau ngasih ini gimana caranya. Gini aja. Kata kamu share. Ya gini aja. Teman-teman pilih video dari channel Finan Akbar ini yang paling menurut kalian favorit, yang paling baik, yang paling bagus menurut kalian. Lalu share di Facebook dengan menuliskan komen atau status kenapa kalian suka video yang kalian pilih itu. Lalu jangan lupa pakai hashtag. Hashtagnya apa? Nanti lihat di deskripsi video ini ya. Pakai hashtag jangan lupa ya, supaya kita bisa tahu. Lihat di deskripsi video ini hashtagnya. Terus kalian share sebanyak-banyaknya. Nanti kita pilih. Dengan alasan yang paling. Nanti kita pilih pemenangnya dengan alasan yang paling bagus gitu. Jadi silahkan kalian share video Finan Akbar dan kasih alasannya kenapa kalian suka video yang kalian share dengan hashtag ya nanti. Jangan lupa share-nya di Facebook ya, karena kita nggak akan ngecek share di luar Facebook. Oke? Paling itu aja. Dadah, thank you guys. Terima kasih ya. Bye.